Oke, halo, selamat pagi. Saya atas nama Paskalia Santi Putri dari kelas 12 IPS 5. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang jurnal penyesuaian dan kertas kerja 10 kolom. Nah, yang sudah ditampilkan adalah neraca saldo, yaitu neraca saldo dari Salon Santi per 30 November 2023. Jadi neraca saldonya sudah balance, berarti penyusunan jurnal umum dan buku besarnya sudah benar. Dan neraca saldo adalah rekapan dari buku besar yang sudah kita buat di periode yang bersangkutan. Dan ternyata dari neraca saldo yang kita buat tadi, ada beberapa data yang harus kita sesuaikan di akhir periode, yaitu 30 November 2023. Dan kita menemukan nominal dari akun yang ada di neraca saldo masih ada yang salah. Maka kita harus membuat jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan atau memperbaiki nominal dari akun yang ada di neraca saldo yang masih salah. Nah, data yang harus disesuaikan. Yang pertama ada sisa perlengkapan senilai 10 juta, gaji yang masih harus dibayar 500 ribu, sewa dibayar tanggal 20 November untuk 1 bulan, asuransi dibayar tanggal 10 November untuk 1 bulan. Nah, dari soal tadi, maka diminta untuk dibuat jurnal penyesuaian dan kertas kerja 10 kolom. Nah, sekarang saya sudah sandingkan neraca saldo dan jurnal penyesuaian karena memang ada beberapa kasus yang dalam penyusunan jurnal penyesuaian harus melihat dari neraca saldo. Nah, kita mulai dari soal pertama dulu. Yang pertama itu soal penyelesaian yang pertama, perhatikan sisa perlengkapan yang masih ada sebesar 10 juta. Artinya, ada akun perlengkapan pada neraca saldo yang harus kita sesuaikan karena nominalnya masih salah. Jadi, kita hubungkan data penyesuaian sisa perlengkapan senilai 10 juta dengan nominal perlengkapan pada neraca saldo senilai 40 juta. Jadi karena di akhir bulan sisa perlengkapan 10 juta itu artinya perlengkapan yang hilang senilai 30 juta. Dan perlengkapan yang hilang biasanya itu karena dipakai. Jadi nominal yang kita catat pada neraca saldo adalah salah dan nominalnya terlalu besar. Perlengkapan yang tersisa atau yang ada di perusahaan hanya senilai 10 juta. Jadi kita harus membuat jurnal penyesuaian untuk mengurangi nominal perlengkapan pada neraca saldo yang terlalu besar. Jadi 40 dikurangi 10 juta sama dengan 30. Jadi akun perlengkapan kita pindahkan dari debit pada neraca saldo ke posisi kredit pada jurnal penyesuaian. Dan tujuannya adalah untuk mengurangi akun perlengkapan karena nominal yang ada di neraca terlalu besar. Akun biaya pemakaian perlengkapan pada jurnal kita isi di posisi debit untuk menunjukkan bahwa perlengkapan berkurang karena habis terpakai. Nominal yang kita isi pada jurnal penyesuaian adalah nominal perlengkapan yang terpakai, yaitu senilai 10 juta. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang kedua, yaitu data penyesuaian yang kedua yang berbunyi gaji yang masih harus dibayar sebesar 500 ribu. Jadi, berdasarkan bunyi data penyesuaian tersebut berhubungan dengan akun biaya gaji pada neraca saldo karena ada kata gaji. Jika kita hubungkan dengan neraca saldo, artinya kita sudah membayar gaji sebesar 1 juta. Tetapi, setelah diperiksa kembali, ternyata masih ada senilai 500 lagi. Nah, ganti yang belum saya bayar artinya nominal yang ada di neraca saldo masih salah. Dan salahnya karena masih kurang sehingga kita harus membuat jurnal penyesuaian untuk menambahnya. Akun biaya gaji pada neraca saldo posisinya di debit. Artinya kalau akun biaya gaji tambah di debit berdasarkan data penyesuaian, ternyata akun biaya gaji nominalnya harus kurang. Jadi kita harus menambah banyak sehingga posisinya pada jurnal penyesuaian di debit, tujuannya untuk menambah akun biaya gaji karena nominalnya masih kurang. Akun utang gaji pada jurnal penyesuaian posisinya di kredit karena saya sebagai perusahaan masih belum membayar gaji karyawan senilai 500. Jadi saya masih utang keluar bertambah di kredit. Jadi di jurnal penyesuaian saya ganti posisinya di
debit sebesar 500 dan utang gaji posisinya di kredit sebesar 500. Sekarang yang berikut data penyesuaian yang ketiga, yaitu berbunyi sewa dibayar tanggal 20 November 2023 untuk 1 bulan. Berdasarkan bunyi data penyesuaian tersebut, berhubungan dengan akun biaya sewa pada neraca saldo, karena ada kata sewa, arti dari sewa dibayar di muka adalah sewa bulan depan, di mana uangnya dibayar di bulan sekarang. Nah, lawan dari akun sewa dibayar di muka adalah biaya sewa, yang artinya sewa bulan sekarang. Jadi, biaya sewa sama dengan sewa sekarang dari tanggal 20 November 2023 sampai dengan 30 November 2023. Ada 10 hari dibagi dengan jumlah hari dalam 1 bulan lalu dikalikan dengan nominal sewa dibayar di muka pada neraca saldo yaitu sebesar 3 juta dan hasilnya 1 juta. Lalu sewa dibayar di muka sama dengan sewa bulan depan dari tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan 20 November 2023 ada 20 hari. Nah, dibagi dengan jumlah hari dalam 1 bulan lalu dikalikan dengan nominal sewa dibayar di muka pada neraca saldo yaitu sebesar 3 juta dan hasilnya 2 juta. Nah, pada neraca saldo, nominal sewa dibayar di muka senilai 3 juta sedangkan setelah dicari ternyata nominal sewa dibayar di muka atau sewa bulan depan yang sebenarnya adalah 2 juta. Jadi nominal akun sewa dibayar di muka yang kita catat di neraca saldo salah karena terlalu besar. Maka kita harus membuat jurnal penyesuaian untuk mengurangi akun sewa dibayar di muka yang terlalu besar. Nah, di situ sudah ada jurnal penyesuaiannya. Akun sewa dibayar di muka pada neraca saldo posisinya di debit. Itu artinya kalau akun sewa dibayar di muka bertambah di debit, jadi untuk menguranginya, kita pindahkan dia ke posisi kredit pada jurnal penyesuaian. Posisi debit pada jurnal penyesuaian kita isi dengan akun biaya sewa karena di dalam nominal 3 juta terdapat nilai dari biaya sewa sebesar 1 juta. Nah, nominal yang kita isi di jurnal penyesuaian adalah nominal dari akun biaya sewa, yaitu sebesar 1 juta. Tujuannya untuk mengurangi sewa dibayar di muka atau sewa bulan depan yang terlalu besar. Jadi, kesimpulannya, untuk mengurangi akun sewa dibayar di muka, kita menggunakan nominal dari akun biaya sewa atau sewa bulan sekarang, itu bulan November. Dan selanjutnya kita masuk ke soal yang terakhir yaitu data penyesuaian yang keempat yang berbunyi asuransi dibayar tanggal 10 November untuk 1 bulan berdasarkan bunyi dari data penyesuaian tersebut berhubungan dengan akun biaya asuransi pada neraca saldo karena ada kata asuransi. Nah, artinya dari biaya asuransi yaitu asuransi sekarang, dari akun biaya asuransi adalah asuransi dibayar di muka yang artinya asuransi bulan depan di mana uangnya dibayar bulan sekarang. Untuk mencari tahunya yaitu biaya asuransi dari tanggal 10 November 2023 sampai dengan 30 November 2023 sebanyak 20 hari. Lalu dibagi dengan jumlah hari dalam 1 bulan, lalu dikalikan dengan nominal biaya asuransi sebesar 3 juta yang ada pada neraca saldo. Dan hasilnya adalah 2 juta. Selanjutnya yaitu asuransi dibayar di muka itu dari tanggal 1 November 2023 sampai dengan 10 November 2023 ada 10 hari. Lalu dikalikan dengan nominal biaya asuransi sebesar 3 juta yang ada pada neraca saldo, lalu dibagi dengan 30 hari dalam 1 bulan. Dan hasilnya 1 juta. Dan selanjutnya, jurnal penyesuaian yaitu akun asuransi pada neraca saldo isinya di debit, yaitu artinya kalau akun biaya asuransi bertambah di debit, jadi untuk menguranginya kita pindahkan ke posisi kredit pada jurnal penyesuaian. Posisi debit jurnal penyesuaian kita isi dengan akun asuransi dibayar di muka, karena di dalam nominalnya itu 3 juta terdapat nilai asuransi dibayar di muka sebesar 1 juta. Nah, nominal yang kita isi di jurnal penyesuaian adalah nominal dari akun asuransi dibayar di muka, yaitu sebesar 1 juta.
Tujuannya untuk mengurangi biaya asuransi atau asuransi sekarang yang terlalu besar. Jadi kesimpulannya, untuk mengurangi akun biaya asuransi, kita menggunakan nominal dari asuransi dibayar di muka atau asuransi bulan depan. Dan ini adalah jurnal penyesuaian dari data-data yang harus disesuaikan tadi. Nah, selanjutnya yaitu membuat kertas kerja Salon Santi periode November 2023 seperti yang sudah ditampilkan. Ada 10 kolom. Yang pertama, kita lihat kolom neraca saldo. Datanya diambil dari data neraca saldo yang sudah kita buat tadi dari Salon Santi. Setelah itu, langkah kedua kita lihat jurnal penyesuaian. Nah, kita hadirkan lagi jurnal penyesuaian yang tadi. Nah, yang pertama yaitu beban pemakaian perlengkapan tidak ada di neraca saldo, jadi kita tulis di bawah neraca saldo dan diisi di kolom penyesuaian. Biaya pemakaian perlengkapan di posisi debit yaitu sebesar 30 juta dan perlengkapan diisi di kolom penyesuaian di posisi kredit. Yang berikutnya yaitu biaya gaji. Biaya gaji diisi di kolom penyesuaiannya sebesar 500.000 di posisi debit. Dan utang gaji tidak ada di neraca saldo. Nah, kita isi di bagian bawah di kolom penyesuaian yaitu di posisi kredit. Yang berikutnya yaitu biaya sewa. Biaya sewa ini diisi di kolom penyesuaian yaitu sebesar 1 juta di posisi debit. Dan sewa dibayar di muka kita isi di bagian bawah di kolom penyesuaian di posisi kredit sebesar 1 juta. Yang berikutnya yaitu asuransi dibayar di muka di kolom penyesuaian di posisi debit sebesar 1 juta dan biaya asuransi di posisi kredit sebesar 1 juta. Dan selesai untuk penyesuaiannya. Nah, sekarang kita masuk ke yang berikut yaitu lihat di kolom NSP, yaitu caranya adalah kolom neraca saldo dijumlahkan dengan jurnal penyesuaian. Jika sama di posisinya yaitu kredit dengan kredit atau debit dengan debit, jadi dijumlahkan. Tetapi jika berbeda posisi, maka dikurangkan atau cari selisihnya. Yaitu jika debit dengan kredit atau kredit dengan debit, maka dicari selisihnya atau dikurangkan. Muncul satu kali seperti kas, peralatan, jadi tulis apa adanya sesuai dengan posisinya masing-masing. Nah, sekarang perlengkapan posisi di debit 40 juta dan ini 30 juta di posisi kredit. Seperti berarti dicari selisihnya. Berarti 40 juta dikurangi 30 juta adalah 10 juta dan posisinya ada di debit. Selanjutnya adalah biaya gaji. Biaya gaji di situ muncul 2 kali. Sama-sama di posisi debit berarti dijumlahkan 1 juta ditambah 500 jadinya adalah 1.500.000 di posisi debit. Selanjutnya yaitu ada biaya asuransi. Nah, biaya asuransi ini muncul 2 kali di posisi yang berbeda. Yaitu ada di 3 juta di posisi debit dan 1 juta di posisi kredit. Berarti dikurangi atau mencari selisihnya yaitu 3 juta dikurangi 1 juta jadinya 2 juta. Selanjutnya adalah kita ke sewa dibayar di muka. Nah, sewa dibayar di muka di situ muncul 2 kali di posisi yang berbeda. Jadi kita cari selisihnya 3 juta dikurangi 1 juta sama dengan 2 juta. Dan selanjutnya adalah biaya pemakaian perlengkapan. Biaya pemakaian perlengkapan, hutang gaji, biaya sewa, dan asuransi dibayar di muka hanya muncul 1 kali, jadi ditulis apa adanya sesuai dengan posisi masing-masing. Berikutnya adalah kita lihat kolom laba rugi. Nah, data yang kita pindahkan ke kolom laba rugi adalah data atau akun pendapatan dan biaya saja.
Ada pendapatan, di situ ada pendapatan jasa senilai 11 juta dan biaya gaji sebesar 1.500.000 di posisi debit dan biaya asuransi sebesar 2 juta di akun debit dan biaya pemakaian perlengkapan di akun debit sebesar 30 juta dan biaya sewa di akun debit sebesar 1 juta. Nah, sekarang selanjutnya adalah kita lihat di neraca akhir. Nah, kolom neraca akhir diisi dengan akun-akun selain akun yang sudah diisi di kolom laba rugi. Jadi, pendapatan dan biaya tidak diisi kembali di neraca akhir. Nah, yang diisi di neraca akhir adalah ada kas, peralatan, perlengkapan, ada modal, utang, sewa dibayar di muka, dan asuransi dibayar di muka. Nah, selanjutnya kita jumlahkan semua nominal yang ada di akun debit dan kredit di kolom laba rugi dan neraca akhir. Dan kita lihat hasilnya berbeda. Jadi, yang pertama di kolom laba rugi terlebih dahulu, semua nominal di akun debit dijumlahkan dan hasilnya sebesar 34.500.000. Dan kita lihat di kredit, hasilnya 11 juta. Nah, hasilnya berbeda dan ketika kita menggunakan rumus laba rugi yaitu pendapatan dikurangi biaya, maka pendapatannya kita tadi kan 11 juta dan semua hasil biaya sebesar 34.500.000. Nah, sekarang kita kurangi jadinya 11 juta dikurangi 34.500.000, maka hasilnya minus, berarti hasilnya rugi. Jika hasilnya rugi, maka kita isi di kolom yang saldonya lebih kecil atau di kredit. Tujuannya untuk menyamakan akun kredit dan debit, dan jika kita jumlahkan 11 juta di kolom kredit dan 23.500.000, maka hasilnya 34.500.000. Nah, dan begitupun di akun debit hasilnya 34.500.000. Nah, sekarang kita lihat akun debit dan kredit sudah balance. Selanjutnya adalah di kolom neraca akhir. Nah, kita jumlahkan semua nominal di akun debit sehingga hasilnya 93 juta. Dan di akun kredit setelah dijumlahkan hasilnya 116.500.000. Nah, tadi kan di kolom laba rugi hasilnya rugi. Jadi, kita masukkan nominal rugi tersebut di akun debit. Karena jika kita masukkan ke kredit akan mengurangi modal kita karena posisi modal berada di akun kredit. Sehingga 93 juta ditambah dengan 23.500.000 maka hasilnya 116.500.000. Begitupun di kredit hasilnya 116.500.000. Jadi semuanya sudah balance. Oke, itu saja penjelasan materi dari saya. Sekian dan terima kasih.